Beralih pada studi kasus berikut, kita membedah fenomena klasik yang menghantui industri fashion lokal. Tingginya lalu lintas situs web yang berujung pada kuburan keranjang belanja atau cart abandonment. Tingginya angka pembatalan transaksi ini bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan sebuah kegagalan komunikasi di titik konversi paling krusial. Menghadapi krisis ini, merek tersebut tidak merespons dengan bombardir iklan membabi buta, melainkan mengeksekusi taktik marketing automation yang sangat terkalibrasi. Mereka merekayasa ulang perjalanan konsumen melalui sekuens komunikasi bertahap. Hari pertama mendaratkan pengingat psikologis yang halus, hari ketiga menembakkan bukti sosial berupa testimoni untuk menghancurkan keraguan objektif. Dan baru pada hari kelima menjatuhkan senjata pamungkas berupa insentif diskon. Hasilnya adalah lonjakan konversi yang signifikan. Kasus ini mendeklarasikan satu prinsip fundamental. Otomatisasi pemasaran modern bukan lagi alat untuk berteriak memaksakan penjualan, melainkan sebuah instrumen arsitektur digital untuk merajut persuasi psikologis secara presisi dan terukur. Memasuki lanskap makro, kita sesungguhnya sedang menyaksikan kematian dari era pemasaran massal. Taktik usang yang menembakkan satu pesan seragam ke jutaan audiens kini hanya akan berakhir sebagai polusi visual yang diabaikan. Perkembangan teknologi telah memicu pergeseran paradigma yang brutal, dari tebak-tebakan demografis menuju dominasi pemasaran berbasis data dan personalisasi absolut. Konsumen modern telah berevolusi menjadi entitas yang sangat tidak sabar. Mereka menuntut relevansi instan, kecepatan respons, dan interaksi yang dirancang seolah-olah khusus untuk mereka. Dalam medan pertempuran ekspektasi yang nyaris tidak masuk akal ini, kecerdasan buatan, AI, chatbots, dan otomatisasi pemasaran, marketing automation, tidak lagi berstatus sebagai fitur opsional. Ketiganya telah menjelma menjadi trinitas teknologi kunci, mesin penggerak utama yang mendikte apakah sebuah merek mampu bertahan hidup, merajut komunikasi korporat secara real-time, atau mati terkubur karena bersikeras menggunakan cara analog di tengah pusaran disrupsi digital. Beralih pada arsitektur eksekusi di layar ini, kita membedah trinitas teknologi yang merevolusi komunikasi pemasaran digital, kecerdasan buatan, chatbots, dan otomatisasi pemasaran. Pertama, AI tidak sekadar membaca masa lalu, ia memproses big data menjadi mesin prediktif yang mendikte tren dan perilaku konsumen masa depan, menyingkirkan intuisi buta demi presisi berbasis algoritma. Kedua, chatbots telah berevolusi jauh melampaui mesin penjawab otomatis biasa. Mereka kini bertindak sebagai garda terdepan layanan 24 jam, sekaligus agen pemasaran proaktif yang menyuntikkan rekomendasi dan memulihkan keranjang belanja yang terbengkalai secara real-time. Ketiga, marketing automation merajut semua interaksi ini menjadi sebuah ekosistem komunikasi yang sistematis. Alih-alih menembakkan promosi secara sporadis, otomatisasi merekayasa perjalanan konsumen atau customer journey secara bertahap, mulai dari titik kesadaran pertama hingga konversi dan loyalitas, memastikan setiap pesan mendarat di waktu yang paling mematikan tanpa hambatan manual. Kita merangkum sebuah transformasi radikal yang mendefinisikan ulang batas-batas komunikasi korporat. Secara fundamental, integrasi kecerdasan buatan, chatbots, dan otomatisasi pemasaran telah mematikan secara paksa model promosi satu arah yang usang dan memekakkan telinga. Kita tidak lagi menembakkan pesan ke ruang hampa berharap ada audiens yang menangkapnya. Ketiga instrumen ini memaksa sebuah merek untuk turun dari mimbar monolognya dan terlibat dalam interaksi real-time yang terus-menerus berevolusi. Pergeseran paradigma ini menggeser fokus utama eksekutif dari sekadar memburu angka penjualan instan, menjadi seni merekayasa pengalaman konsumen yang nirgesekan. Pada akhirnya, klaim tentang membangun hubungan jangka panjang bukanlah sekadar jargon pemasaran digital. Ini adalah mandat bertahan hidup. Perusahaan yang gagal mengubah infrastruktur teknologinya menjadi instrumen pendengar yang responsif akan segera tergilas oleh kompetitor yang mampu menerjemahkan setiap klik menjadi sebuah percakapan visual dan arsitektur pengalaman yang bermakna bagi audiens modern. Membongkar pergeseran paradigma pada layar ini, kita dihadapkan pada kematian tragis dari era pemasaran konvensional.
Di masa lalu, merek bertindak sebagai diktator yang menembakkan satu pesan seragam ke jutaan audiens yang pasif, sebuah strategi usang yang sepenuhnya dikendalikan oleh tebakan dan intuisi buta. Namun disrupsi teknologi digital telah membakar habis buku panduan tersebut. Hari ini, arsitektur pemasaran bermutasi menjadi sebuah disiplin strategis yang bernapas menggunakan data secara real-time. Pemasaran bukan lagi aktivitas promosi satu arah, melainkan ekosistem adaptif di mana setiap pixel, interaksi antar muka, dan jejak digital diproses menjadi pengalaman hiperpersonal. Pertanyaan fundamental korporat telah bergeser secara radikal, bukan lagi sekadar merengek bagaimana cara menjual produk, melainkan bagaimana merekayasa loyalitas melalui pengalaman digital yang nirgesekan. Trinitas teknologi, kecerdasan buatan, chatbots, dan otomatisasi pemasaran kini bukan sekadar alat pendukung, melainkan fondasi absolut yang menentukan apakah sebuah entitas bisnis mampu bertahan di arena pertempuran atensi ini, atau mati karena bersikeras menggunakan insting analog di dunia algoritmik.